Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Zahira, NPM 208260125 angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan manual yang telah saya buat dengan judul Cell Death atau biasa kita sebut dengan kematian sel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih definisi dari kematian sel ini. Jadi, definisi dari kematian sel ini tuh adalah proses hilangnya viabilitas sel secara permanen akibat kegagalan pertahanan homeostasis yang dapat terjadi secara fisiologis maupun dari patologis. Nah, kalau misalnya dari fisiologis itu dia biasanya bagian dari perkembangan normal dan peremajaan jaringan, sedangkan patologis biasanya akibat cedera, infeksi, hipoksia, toksin, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa aja sih jenis-jenis dari kematian sel ini. Yang pertama itu ada namanya nekrosis, di mana nekrosis ini dia itu kematian sel akibat patologis, jadi dia cedera akut. Karakteristiknya itu biasanya terjadi pembengkakan sel, pecahnya membran, dan juga terjadi peradangan. Nah, tipe nekrosisnya itu dia ada koagulatif, contohnya kayak infark miokard, kemudian liquefatif itu contohnya kayak infeksi bakteri ataupun infeksi otak, kemudian lemak pankreas, fibrinoid itu vaskulitis. Kemudian yang kedua ada namanya apoptosis, di mana apoptosis ini tuh proses terprogram, terkontrol, dan juga tanpa inflamasi. Nah, jadi peran fisiologisnya tuh perkembangan embrio, pergantian sel tua, ataupun eliminasi sel rusak. Kemudian ada namanya autophagy associated cell death atau kematian sel. Itu dia sel yang memakan dirinya sendiri melalui autofagosom untuk bertahan hidup. Nah, jadi dia ketika berlebihan itu dapat menyebabkan kematian sel. Nah, peran dari si ini tuh sangat penting dalam adaptasi stres, kanker, ataupun neurodegeneratif atau degenerasi. Kemudian ada namanya piroptosis, kematian sel piroptosis jenis-jenisnya. Itu dia kematian sel akibat inflamasi yang dimediasi oleh inflamasom. Jadi dia terjadi pada infeksi bakteri ataupun virus. Nah, jadi nanti ditandai dengan pelepasan IL-1B, IL-18, dan juga aktivasi caspase-1. Kemudian ada namanya nekroptosis, di mana nekroptosis ini tuh adalah nekrosis yang terprogram atau regulated nekrosis, di mana dia terjadi bila jalur apoptosis terhambat. Nah, apa aja sih mediator utamanya? Jadi mediator utamanya itu ada RIPK1, RIPK3, dan juga MLKL. Yang terakhir ada namanya jenisnya ferroptosis, di mana ferroptosis ini tuh kematian sel bergantung pada besi, iron dependent. Jadi dia ditandai dengan akumulasi ROS lipid. Nah, biasanya dia terlibat pada kanker, penyakit neurodegeneratif, ataupun cedera ginjal akut. Kemudian namanya regulasi molekuler, di mana itu ada yang pertama caspase, jadi dia enzim kunci apoptosis dan juga piroptosis. Kemudian ada P53, itu gen menjaga genom menginduksi apoptosis jika ada kerusakan dari DNA. Kemudian ada BCL2 family, regulator apoptosis, pro-apoptosis, di mana itu dia BAX, anti apoptotik, BCL2 dan juga BCL-XL. Kemudian ada namanya yang terakhir autophagy related gens atau ATG, di mana dia mengatur pembentukan dari si autofagosom. Yang terakhir ada biomarker klinis. Jadi contoh yang pertama itu ada apoptosis, di mana dia nanti fragmentasi DNA, capsis activity. Kemudian nekrosis itu dia pelepasan LDH, kemudian CK terutama pada kerusakan hati ataupun otot. Kalau piroptosis itu dia biasanya pelepasan interleukin 1B dan juga interleukin 18. Ferroptosis itu dia biasanya ROS lipid, penurunan glutathione peroxide 4. Kemudian kamsanetosis itu dia deteksi NETs, jadi DNA ekstraseluler, dan juga ditambah histon dan juga granul protein. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.